saudara-saudari dimanapun Anda berada, berkah dalam. Hari ini Minggu 26 April 2020. Sejenak kita akan meluangkan waktu kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Marilah kita hening sejenak untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pengalaman kedua murid menuju Emmaus memberi gambaran tentang kehidupan kita sebagai sebuah perjalanan. Suasana dan perasaan yang dialami oleh para murid mungkin juga pernah terjadi dalam kehidupan kita, di mana dalam pengalaman perjalanan kehidupan kita merasakan kekecewaan ataupun merasa bahwa hidup ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga muncul terkadang permasalahan-permasalahan yang beragam, entah karena relasi kita dengan sesama yang tidak baik, dan juga masih banyak hal, peristiwa-peristiwa kehidupan yang terkadang menjadikan kita merasa gelap dan sulit untuk menyadari kasih Allah, menyadari Allah yang bangkit, yang senantiasa menyertai kita. Jadi sekalipun Tuhan Yesus senantiasa menemani kita, menyapa kita, ataupun Dia selalu menguatkan dalam segala kelemahan kita, tetapi kita sulit untuk merasakan itu semua karena hati kita gelap dengan persoalan pribadi kita, sehingga kita merasa gelap, sulit untuk menyadari, merasakan Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Maka hanya dalam Ekaristi kita dapat melihat dan mengenali Tuhan Yesus yang bangkit. Peristiwa Yesus memecah roti dan membagikannya kepada para murid menjadikan hati mereka berkobar, sehingga mereka menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dalam perayaan Ekaristi kita juga mendengarkan peristiwa Yesus yang hadir dalam kehidupan kita, sapaan Yesus melalui sabdanya. Kita mendengar sabdanya dan juga kita menerima Kristus dalam hosti yang kudus. Kita mendengarkan sabda dan menerima Tuhan Yesus dalam diri kita. Maka semoga dalam Ekaristi pun kita senantiasa memiliki keterbukaan hati, sehingga ketika kita mendengar sabdanya, menerima Tuhan Yesus yang hadir, hati kita pun menjadi berkobar. Sekalipun kita sedang mengalami situasi-situasi kehidupan yang tidak sesuai ataupun tidak kita harapkan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan yang setia, Ia senantiasa mendampingi kehidupan kita, memberikan kasih-Nya, memberikan pendampingannya kepada kita. Yesus yang bangkit sungguh senantiasa menyertai kehidupan kita. Maka semoga sabda Tuhan hari ini sungguh semakin menggerakkan hati kita, meneguhkan hati kita, bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak pernah sendiri. Tuhan yang setia senantiasa menyertai hidup dan perutusan kita dimanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati semua perutusan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin. Berkah dalam.